Balik lagi di Wonder Food dan masih bersama Rizka Ogi di sini. Ayo ngaku, siapa Wonder People di rumah yang mau melangsungkan pernikahan? Mungkin di awal tahun atau akhir tahun nanti. Pasti lagi pada sibuk kan ngurusin berat badan. Emang gebuk banget ya. Gak apa-apa, saya punya referensi nih buat kalian. Ada diet yang namanya diet Dukan. Katanya diet ini pernah dilakukan oleh Kate Middleton sebelum dia melangsungkan pernikahan. Diet Dukan. Diet ini dikembangkan oleh Pierre Dukan. Ia juga sudah menerbitkan buku Diet Dukan. Diet ini terdiri dari 4 fase, ada attack, cruise, consolidation, dan stabilization. Pada fase attack disarankan untuk mengkonsumsi banyak protein seperti daging ayam, daging merah, ikan, seafood seperti udang dan cumi, dan susu low fat. Hindari makanan yang banyak mengandung minyak seperti gorengan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi banyak air putih. Fase ini dilakukan sampai dengan 10 hari. Ini berfungsi untuk menekan nafsu makan. Selanjutnya ada fase cruise. Pada fase ini selain protein, kamu bisa mulai mengkonsumsi sayur-sayuran seperti tauge, asparagus, brokoli, kubis, terong, bayam, kangkung, jamur, dan berbagai sayuran lainnya. Di fase ini, Wonder People juga harus menghindari makanan yang banyak mengandung zat tepung seperti nasi, jagung, kentang, juga makanan yang banyak mengandung lemak dan gula. Fase ketiga, konsolidasi. Fase ini bisa dimulai jika berat badan yang diinginkan sudah tercapai. Di fase ini selain mengkonsumsi daging dan sayur, Wonder People juga bisa mengkonsumsi buah-buahan. Tapi harus ada 1 hari dalam seminggu kamu hanya mengkonsumsi protein. Fase terakhir, stabilization. Jadi sebenarnya proses dietnya sudah selesai. Sekarang tinggal menjaga agar berat badan tetap stabil. Pada tahap ini kamu bebas memilih makanan yang diinginkan. Tapi masih ada 2 hal yang harus dijalankan. Pertama, menetapkan 1 hari dalam 1 minggu untuk mengkonsumsi protein murni seperti pada tahap attack. Makan 2-3 sendok oats setiap hari. Jangan lupa untuk melakukan olahraga ringan setiap hari agar berat badan yang diinginkan cepat tercapai. Diet Dukan ini diet yang di dalam komposisi gizinya itu adalah mengutamakan protein. Jadi mereka diet yang tinggi protein, tetapi proteinnya adalah protein yang berasal dari yang rendah lemak. Dan kemudian untuk lemak dan karbohidratnya cenderung sedikit. Nah, dalam menjalankan diet Dukan itu dibagi menjadi beberapa fase. Ada yang disebut dengan fase serangan. Ini fase di mana benar-benar terjadi pemangkasan energi, di mana seseorang hanya boleh mengkonsumsi makanan sumber protein saja, dan itu pun harus yang rendah lemak. Karena prinsip dari diet ini adalah makanan protein tinggi itu bisa membuat energi lebih banyak digunakan untuk mencerna makanan sumber protein tersebut. Dan selain itu juga makanan mengandung protein rendah lemak ini memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Nah, kemudian baru setelah itu diikuti oleh fase berikutnya, fase sayuran. Pada saat itu protein ini sudah bisa dimodifikasi dengan sayuran. Baru kemudian masuk pada fase yang ketiga. Nah, pada fase kedua diharapkan berat badan telah mencapai ideal. Dan pada fase ketiga itu fase konsolidasi, itu fase di mana seseorang telah berada pada berat badan ideal, namun kemudian sudah boleh kembali ke makanan semula secara bertahap supaya tidak terjadi yang disebut dengan sindrom yoyo. Nah, ketika benar-benar berat badannya turunnya sudah stabil, mereka boleh melakukan fase stabilisasi, di mana fase boleh makan seperti sedia kala, namun untuk menjaga keseimbangan itu setiap waktu tertentu harus kembali melakukan fase serangan tadi, yang hanya terdiri dari protein saja. Harapan mereka adalah pada fase yang keempat ini seseorang berada sudah dalam kondisi stabil, di mana tubuhnya telah bisa mengatur sendiri kapan lapar dan kapan kenyang. Ketika seseorang menjalankan fase serangan, itu sangat bermakna sekali untuk menurunkan berat badan. Karena kalau seseorang hanya dibolehkan mengkonsumsi makanan sumber protein saja dan itu pun rendah lemak, maka energinya sangat sedikit sekali. Jadi kalaupun mengkonsumsi protein itu dalam potongan yang banyak, tetapi energinya sangat tidak bermakna untuk tinggi di dalam tubuh seseorang. Sehingga terjadilah keseimbangan negatif, di mana energi yang masuk lebih rendah dari yang dibutuhkan, maka terjadi penurunan berat badan. Maka bisa dikatakan dalam seminggu seseorang bisa mencapai penurunan berat badan mencapai 2 kilo per minggu tersebut.
Yang perlu disikapi adalah bahwa fase-fase itu tidak selalu berada dalam keseimbangan zat gizi. Kita ambil contoh seperti pada fase serangan, pada saat itu seseorang akan beresiko terhadap kekurangan serat, vitamin, dan mineral. Maka lakukanlah fase ini seperti prinsip detox saja, jadi tidak menjadi suatu yang harus lama dijalankan. Nah, ketika masuk pada fase sayuran dan fase stabilisasi berikutnya, itu seseorang telah berada pada keseimbangan zat gizi. Tapi ingat juga bahwa pada fase stabilisasi tetap harus mampu mengontrol diri supaya tidak terjadi kebablasan dalam peningkatan pola makan karena kembali ke posisi awal. Karena dikhawatirkan kalau kemudian pada saat makanan boleh apa saja, seseorang lepas kontrol kembali, terjadilah kenaikan berat badan kembali. Rasanya saya sudah banyak ya memberikan informasi seputar diet. Jenis dietnya tuh beragam. Tapi masalah yang sering banget kita temuin adalah bagaimana kita menemukan menu dietnya. Soalnya kan kalau makanan diet susah ya. Apalagi kadang-kadang kalau makanan dietnya itu-itu aja bosen juga. Nah, Chef Norman katanya punya tips nih bagaimana membuat menu diet yang mungkin agak beda ya. Ini bisa menjadi referensi teman-teman di rumah yang lagi melaksanakan diet. Kan ada orang yang diet garam atau yang diet gula pun itu pasti berpengaruh. Jadi kita harus tergantung seperti apa kebutuhan kita. Kita mau memasukkan garam sebanyak apa, gula sebanyak apa, itu balik lagi kepada selera kita dan kebutuhan kita pada saat diet itu. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Setelah ini saya masih punya satu menu wonder food lagi. Jangan kemana-mana dulu ya. Rizka kembali. Saat lagi masih ada info si labu butternut squash. Jangan kemana-mana.